Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dipersembahkan oleh Kapal api, jelas lebih enak. Didukung oleh Fitbar, snacking with no worry. Setelah membeli tua, mereka berkumpul di sebuah tempat, kemudian mereka minum di situ sampai mabuk, ditemani lagi oleh 9 orang lainnya sampai mabuk juga. Masalah Yuyun ini adalah masalah yang sangat serius. Ini adalah sebuah peristiwa harus menjadi pelajaran bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini Apa Kabar Indonesia Malam mendedikasikan lilin-lilin ini untuk nyala untuk Yuyun, sebuah hashtag atau tagar yang sudah sangat digaungkan agar bukan hanya diingat saja Yuyun sebagai satu kasus kejahatan seksual, tapi juga sebagai pengingat dengan keras dan lantang bahwa kejahatan seksual belum punya solusi di Indonesia. Kita akan fokus malam ini untuk bahas kemana nyala untuk Yuyun bisa terus berpendar. Kita lihat dulu bagaimana informasi soal Yuyun yang sudah sangat menyedihkan, dan hari ini juga ada aksi solidaritas yang terjadi. Kita lihat seperti apa. Ya, ini adalah aksi dari solidaritas masyarakat yang bersama-sama ya. Ada lebih dari 40 organisasi anak dan perempuan memadati area Monas. Area Monas menyerukan keadilan dan solidaritas bagi perempuan, dan aksi gabungannya juga bertemakan Save Our Sisters untuk mengenang gadis Malang dari sebuah pedalaman kecil di Bengkulu bernama Yuyun yang berusia 14 tahun yang harus tewas karena kejahatan seksual yang dilakukan oleh 14 pelaku kejahatan seksual. Dengan membawa spanduk dan juga pengeras suara, massa juga membunyikan suara dari berbagai instrumen. Tujuannya agar Presiden yang terhormat Pak Joko Widodo memperhatikan keselamatan perempuan, khususnya anak-anak, dari kasus kejahatan seksual yang berujung maut. Aksi ini juga melibatkan puluhan massa sebagai bentuk protes dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami Yuyun. Yuyun yang baru berusia 14 tahun tewas mengenaskan akibat kejahatan seksual di awal April 2016 yang sayangnya tergaungnya atau terdengarnya malah justru baru di awal Mei ini. Selama kurang lebih 1 bulan Yuyun seperti tidak terdengar di langit kejahatan seksual ini. Sangat menyedihkan begitu, tapi beruntung sekarang suara atau lilin dan nyala untuk Yuyun ini sudah bisa terlihat mudah-mudahan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia, agar tidak lagi hanya menganggap kejahatan ini adalah kejahatan biasa yang harus dilewatkan hari per hari, yang justru lebih jahat dari kejahatan seksual itu sendiri. Baik, kita harus berikan lagi perkembangan terbaru soal kasus Yuyun setelah 12 pelaku sudah berhasil ditangkap dan melakukan rekonstruksi dan olah TKP, tapi 2 lagi masih buron. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Naik aja, Pak. Bapak juga, Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Masuk aja, Pak. Hingga hari ini keluarga Yuyun, korban pemerkosaan dan pembunuhan, masih terpukul dengan kematian tragis anak gadisnya. Sejumlah kerabat yang berdatangan berusaha menguatkan moral mereka. Kalau yang ini tempat itu pakaian. Namun hal itu tak menghapus kegeraman kedua orang tua Yuyun terhadap para pelaku. Apalagi para pelaku merupakan remaja tetangga mereka. Keluarga Yuyun semakin geram setelah jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman hanya dengan 10 tahun penjara. Tidak terima, Pak. Tidak terima. Kenapa, Bu? Karena tidak pantas hukuman binatang, hukuman 10 tahun tuh, Pak. Itu binatang tuh, Pak. Bukan manusia lagi, Pak. Dia bikin anakku tuh, Pak. Kalau ada manusianya, kalau 1-2 ya di dalam dunia inilah sering aku dengar perkosaan. Inilah 12 orang, nyampai 14. 2-nya beron, katanya. Mereka meminta agar para pelaku yang sudah dewasa dihukum mati.
sedangkan yang masih di bawah umur dihukum seumur hidup. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, jaksa menuntut 7 terdakwa dengan hukuman penjara 10 tahun, sedangkan 5 orang lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Sang ibunda dari almarhumah Yuyun sudah meminta agar hukuman mati diberikan kepada pelaku. Kita tidak tahu bagaimana hukum kita di saat ini karena 7 dari 14 diantaranya sudah terancam 10 tahun penjara. Kita tidak tahu dengan yang lain. Saya sudah bersama dengan Mbak Fahira Idris, anggota DPD DKI Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Fahira. Selamat malam, Mbak Agis. Terima kasih sudah di sini Mbak Fahira untuk ikut menyalakan lilin untuk Yuyun ya. Lalu ada juga Mbak Lini dan juga Mbak Mutiara dari komunitas Save Our Sisters. Ini juga salah satu yang tadi menjalankan aksinya ya. Bagaimana aksi itu berjalan sejauh ini? Mungkin bisa dijawab Mbak Lini. Banyak animo dari masyarakat ya, Oke. dan disambut baik gitu. Ternyata memang banyak yang aware atas kasus ini. Ya. Meskipun kita kecolongan sekali ya. Ya. Kasusnya bulan lalu dan Betul. hari ini kita baru disadarkan begitu ya. Mungkin karena kasusnya jauh di pelosok sana, tapi lagi-lagi ini kita kecolongan dan kita nggak mau ini terjadi lagi. Oke, Mbak Mutiara, kenapa Save Our Sisters? Karena ini menimpa banyak sekali teman-teman perempuan, korban kekerasan seksual, utamanya perkosaan, mayoritas adalah perempuan. Dan saat ini masih ada budaya yang represif terhadap perempuan. Maksud saya adalah budaya yang tidak menghargai perempuan, budaya yang melihat perempuan adalah sumbernya justru. Banyak sekali victim blaming masih dilakukan begitu ya, yang justru mempersalahkan korban, mempersalahkan dia jalan di waktu malam hari, atau dia jalan sendirian, atau bentuk pakaiannya, yang ini kemudian membuat kami, teman-teman yang aksi di Bundaran HI ini kemudian ingin mengkampanyekan. Pertama memang melakukan pembelaan terhadap YY, kami memanggilnya dengan inisial YY, dan ingin mengkampanyekan bahwa baik pemerintah ataupun masyarakat, mari kita mengkampanyekan budaya kesetaraan dan menghargai perempuan. Oke, saya hormati pilihan Save Our Sisters untuk tetap mengatakan YY karena YY ada di bawah umur remaja. Tapi saya juga punya penilaian sendiri bahwa Yuyun itu adalah nama yang harus digaungkan karena ingin sekali terdengar begitu sampai ini adalah hal yang sangat penting. Yuyun itu bukan satu korban yang harus kita tutupi, tapi Yuyun itu sebagai pengingat, gitu. Bahwa cukup di Yuyun, salah satu hashtag juga yang digaungkan oleh Mbak Fahira. Mbak Fahira, Anda lihat Yuyun seperti kasus-kasus sebelumnya, tapi kali ini harus kita tunggu sampai 1 bulan lamanya kurang lebih. Ya, Baru ada saya action juga reaction. sebetulnya sangat menyesal. Ya. Sebetulnya ada satu follower saya yang sudah mengingatkan saya, tetapi timeline saya itu kan mentionnya kadang-kadang ratusan dan ribuan dan terkubur kalau tidak diingatkan tidak akan keluar. Jadi saya mengatakan bahwa lain kali kalau ada yang urgent DM saya saja deh gitu. Karena kemarin itu betul-betul mungkin yang lain juga beritanya tidak muncul dan munculnya baru-baru saja. Secara pribadi Mbak Fahira dengar berita soal Yuyun kapan Mbak Fahira? Saya dengar berita tentang Yuyun itu mungkin 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, Kemudian saya langsung turunkan teman-teman dari Hendam ke sana ya. Dan apa yang terkuak itu saya kaget sekali ya. Daerah di sana ya, khusus di kecamatan itu Rejang Lebong, Bengkulu ya. Kecamatan PUT di situ ternyata sudah sangat terkenal sekali sebagai Texasnya Bengkulu. Bayangkan ya, itu sudah saya konfirmasi juga kepada warga, saya konfirmasikan kepada Senator Bengkulu, Ibu Eni Hairani, di situ memang Texasnya Bengkulu. Orang mau lewat sana agak ngeri juga, sering ada pembegalan ya. Kasus perkosaan dan pembunuhan ini bukan yang pertama ya. Yuyun bukan yang pertama, tetapi inilah yang pertama dilakukan secara massal 14 orang secara keji ya. Dan salah seorang dari mereka itu kakak kelas ya, kakak kelas. Dan Yuyun hari itu dapat tugas dari guru untuk mencuci taplak dan bendera merah putih. Apa yang terjadi? Yuyun justru dicekik dan disumpal dengan bendera merah putih sampai meninggal. Aduh, saya kalau membayangkan itu saya sampai merinding, masih merinding gitu. Oke, untuk menghormati Yuyun mungkin saya tidak akan terlalu detail soal apa yang diderita Yuyun ya Mbak Fahira, tapi paling tidak ini level Mbak Fahira, ini kan balik lagi kepada penegakan hukum ya Mbak Fahira ya? Iya, betul sekali. Kalau tahu memang hukumannya hanya
5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya. Siapa yang tidak takut untuk melakukannya lagi? Ada efek jerah. Oke, saya akan tanya bagaimana level kegeraman ya dari Mbak Fahira, dari teman-teman Save Our Sisters Bali ini, Mbak Mutiara sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Entrasol Quick Start beda, lebih kenyang. Fitbar, snacking with no worry. Entrasol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat, bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda, lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda. Fitbar, snacking with no worry. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Rumah hebat ini menggunakan cat Avitex karena cat Avitex diproses dengan hebat. Menggunakan resin terbaik membuatnya lebih tahan lama. Tidak mengandung merkuri sehingga aman untuk kamar anak. Dengan pigmen berkualitas, hasilkan warna cerah dan mudah diaplikasikan. Cat Avitex, dari proses hebat tercipta cat hebat. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat.